Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya untuk kelas 10AP dan 10AK? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya mengenai mitigasi bencana alam. Pada hari ini kita akan belajar mengenai menganalisis karakteristik bencana alam. Menganalisis karakteristik bencana alam. Kita lihat yang pertama, kita lihat karakteristik letusan Gunung Merapi. Nah, gunung api yang akan meletus itu dapat diketahui dari beberapa tanda. Yang pertama, suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran, seperti gempa. Tumbuhan yang di sekitar gunung menjadi layu, binatang yang di sekitar gunung bermigrasi atau berpindah atau turun gunung mereka. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini adalah ciri-ciri akan terjadinya gunung berapi. Pohon-pohonnya layu, ya, karena tanahnya menjadi asam. Lalu burung-burung atau hewan-hewan yang tadinya ada di atas gunung, mereka turun dari gunung, masuk ke pemukiman warga. Wah, itu menjadi ciri-ciri gunung akan meletus. Atau kalau di Jawa juga suka dibilang suka muncul pedus gembel ya. Itu awan hitam yang dikeluarkan dari debu-debu vulkanik. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai karakteristik tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Ciri-ciri tanah longsor sebagai berikut. Yang pertama, akan muncul retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Biasanya akan terjadinya setelah hujan. Akan muncul mata air baru secara tiba-tiba. Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Jadi biasanya tanah longsor itu di gunungnya itu memang sudah bekas urukan, tanah kerikilnya mulai berjatuhan, tidak ada pohon-pohon, kemungkinan tuh akan terjadinya longsor. Jika musim hujan, biasanya air tergenang. Menjelang bencana itu, airnya langsung hilang. Tiba-tiba airnya menyusut, karena memang di bawahnya itu tanahnya udah mulai mengalami keretakan. Jadi airnya yang tadinya tergenang masuk ke dalam tanah. Nah, kemudian pintu dan jendela sulit dibuka. Kenapa? Karena kusennya bergeser. Jadi pintu dan jendela jadi tidak bisa dibuka. Runtuhnya bagian tanah dalam jumlah yang besar. Pohon atau tiang listrik banyak yang menjadi miring. Halaman di dalam rumah atau di dalam rumah itu tiba-tiba ada yang ambles. Itu adalah karakteristik atau ciri-ciri dari terjadinya tanah longsor. Kita lihat gambarnya. Ini adalah Pura Uluwatu yang ada di Bali. Kita lihat di sini sudah mulai ada tanda keretakan tuh dari tanahnya. Tanda-tanda munculnya keretakan itu bisa dijadikan sebagai ciri pertama akan terjadinya tanah longsor. Terus kemudian munculnya tiang listrik yang miring. Itu juga menjadi ciri-ciri akan terjadinya tanah longsor. Tiang-tiang menjadi miring karena tanahnya bergeser. Kita lihat nih ke bawah nih, apakah dia ada retakan seperti itu. Kita lanjut lagi, kita masuk ke karakteristik gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Karakteristik gempa bumi yang pertama, dia berlangsung dalam waktu singkat. Lokasi kejadiannya tertentu. Akibatnya dapat menimbulkan bencana yang lain, semisal ketika di Aceh dulu bisa menimbulkan gempa tsunami setelah terjadinya gempa bumi. Yang keempat, ciri-cirinya dia bisa berpotensi terulang lagi. Artinya gempa bumi itu bisa bersifat susulan. Jadi ada gempa pertama yang besar, gempa kesusulannya lagi yang kedua dan ketiganya itu biasanya bersifatnya lebih kecil kekuatannya daripada gempa yang pertama. Yang kelima, gempa itu adalah sebuah bencana yang sampai sekarang belum dapat diprediksi. Kemudian yang terakhir, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Ya, misalkan membangun pondasi yang tahan gempa, gitu.
Contohnya seperti di jembatan. Di jembatan itu biasanya di antara sela-sela eh, sela-sela jalanan jembatannya itu ada sedikit sekat kosong. Itu digunakan untuk ketika terjadi gempa, si jembatan itu tidak akan bertabrakan dan roboh. Jadi masih ada ruang untuk dia bergerak. Oke. Kita lihat gambar-gambarnya. Ketika terjadi gempa, itu tanah akan retak seperti ini. Tanah bergetar. Nah, gempa juga nanti akan dibagi menjadi dua. Ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik. Kalau gempa tektonik itu diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Kalau gempa tektonik diakibatkan oleh pergeseran lempeng-lempeng di bumi. Berikutnya kita belajar mengenai karakteristik banjir. Banjir merupakan peristiwa meluapnya air dari sungai sehingga menggenangi wilayah daratan yang normalnya kering. Banjir umumnya terjadi ketika volume air pada sungai melebihi daya tampung sungai tersebut. Berdasarkan penyebabnya, banjir dapat dikategorikan dalam 4 kategori. Yang pertama, ada banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia. Jadi yang pertama itu dikategorikan banjir akibat hujannya terlalu besar, terlalu lebat, sehingga sungai-sungai dan drainase yang kita buat tidak mampu menampung volume air yang dihasilkan dari hujan yang lebat. Yang kedua, banjir yang disebabkan oleh meningkatnya muka air di sungai sebagai akibat dari pasang laut maupun meningginya gelombang laut ataupun akibat badai. Contohnya banjir ini disebut dengan banjir rob. Biasanya terjadi nih kalau kalian pernah main ke daerah Jakarta Utara atau di daerah Pantai Mutiara, di situ ada kalinya atau sungainya yang setiap sore airnya bukannya menurun malah bertambah, malah masuk ke daratan. Itu disebut juga dengan banjir yang diakibatkan oleh pasang laut. Yang ketiga, ada banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, tanggul, dan bangunan pengendali banjir. Biasanya ini di bendungan atau di tanggulnya ada yang tersumbat ataupun bendungannya bisa juga roboh, itu bisa mengakibatkan banjir di rumah-rumah warga. Yang keempat, ada banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuhnya atau longsornya tebingan sungai. Yang ini kata kuncinya adalah penyumbatan aliran sungai. Contohnya misalkan kita ini akibat penyumbatan aliran sungai. Biasanya nih kalau kita buang sampah sembarangan di kali ya, itu kalinya menjadi tersumbat. Jadi hujan biasa aja ataupun nggak pakai hujan aja bisa luber airnya keluar dari drainasenya atau dari kalinya, jadi ada banjir. Ini adalah gambar-gambarnya. Yang pertama ini gambar calon-calon banjir akibat dari hujan yang deras. Airnya terlihat deras. Yang kedua ini akibat drainase yang buruk nih. Kalinya kesumbat, sampah semua isinya. Jadi pas ada hujan nanti luber airnya sampai keluar-keluar mengakibatkan kejadian banjir. Berikutnya kita belajar mengenai karakteristik tsunami. Tsunami berasal dari kata Jepang. Su artinya pelabuhan, nami artinya gelombang, sehingga secara umum bisa diartikan sebagai pasang laut yang besar di pelabuhan. Ada beberapa penyebab terjadinya tsunami. Yang pertama, gempa bumi yang diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah batu yang sangat besar di bawah laut. Maksudnya apa nih gempa bumi? Ini maksudnya gempa bumi bawah laut. Gempa bumi di bawah laut kan tanahnya bergeser tuh. Nanti pas tanahnya bergeser, airnya masuk ke bagian tanah yang bergeser, mengakibatkan airnya balik lagi jadi kegoncang. Nanti muncullah tsunami atau ombak yang sangat besar. Bisa juga terjadi diakibatkan oleh tanah longsor yang terjadi di bawah laut. Besar kecilnya gelombang tsunami sangat ditentukan oleh karakteristik gempa bumi yang memicunya. Besar kecilnya tsunami yang terjadi di samping tergantungnya pada bentuk morfologis pantai juga dipengaruhi oleh karakteristik sumber gangguan impulsif yang ditimbulkannya. Karakteristik gelombang tsunami meliputi
Ada energi, magnitudo, kedalaman pusat gempa, mekanisme fokus dan luas area jangkauannya. Beberapa karakteristik tsunami. Yang pertama, ada gelombang tsunami di tengah lautan mencapai lebih kurang 5 meter. Serentak sampai ke pantai, tinggi gelombang ini bisa mencapai 30 meter. Yang kedua, panjang tsunami antara 50 sampai 200 km. Jauh lebih besar daripada gelombang pasang laut yang biasa yang hanya 50 sampai 150 meter. Panjang gelombang tsunami ditentukan oleh kekuatan gempa. Sebagai contoh, gempa bumi tsunami dengan kekuatan magnitudo 7 sampai 9, maka panjang tsunaminya nanti berkisar antara 20 sampai 50 meter dan tinggi gelombangnya 2 meter dari permukaan laut. Periode waktu gelombang tsunami yang berkekuatan tinggi hanya berperiode durasi gelombang sekitar 10 sampai 60 menit. Sedangkan gelombang pasang biasa itu hanya berlangsung selama 12 sampai 24 jam. Cepat lambat gelombang tsunami sangat tergantung pada kedalaman laut. Bila kedalaman laut berkurang setengahnya, maka kecepatan berkurang 3/4-nya. Kita lihat ya, ini adalah gambar-gambar tsunami. Ini adalah tsunami yang terjadi di Jepang nih. Jadi di Jepang ini pernah dia buat tanggul penahan ombak, tapi karena ombaknya terlalu besar yang disebut dengan tsunami, sehingga terjadilah seperti di gambar ini. Berikutnya kita belajar mengenai karakteristik badai tropis. Badai tropis terbentuk di atas samudra yang umumnya bersuhu permukaannya hangat atau lebih dari 26,5 derajat Celcius. Syarat utama untuk dapat tumbuh dan berkembangnya siklon tropis adalah kelembapan udara yang tinggi karena banyaknya kandungan uap air. Syarat tersebut dapat dipenuhi oleh daerah perairan di zona tropis dan subtropis yang temperaturnya mencapai lebih dari 26 derajat Celcius. Karakteristik badai tropis: sebagian tiupan anginnya yang merusak, meningkatkan jumlah curah hujan dan intensitas hujan, menimbulkan gelombang badai di pantai. Rata-rata durasi badai tropis itu 6 hari, tetapi dapat terjadi juga kurang dari 24 jam. Namun ada pula yang durasinya sampai 3 minggu. Dalam citra satelit nanti terdapat kumpulan awan yang melingkar dengan radius hingga 300 km. Ciri-cirinya begitu. Dampak siklon tropis bisa berupa angin kencang, hujan deras selama berjam-jam, hingga berhari-hari, banjir, gelombang tinggi, dan gelombang badai. Nah, beginilah karakteristik badai tropis. Kalau di pantai itu dia terjadi ombak yang kuat dan kencang, dan kalau dari citra satelit dia akan terlihat awan berbentuk melingkar seperti gambar ini. Nah, berikutnya kita masuk ke materi mengidentifikasi sebaran daerah rawan bencana alam yang ada di Indonesia. Untuk materi ini akan disampaikan di pertemuan berikutnya, di video berikutnya dari Bapak. Bapak tutup pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.